dan sudut. Kita masuk ke definisi garis. Pengertian garis secara umum adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga dan jarak diantaranya sangat dekat. Maksudnya adalah tadi kan kumpulan titik-titik ya katanya. Titik-titik di sini berarti lebih dari satu pastinya. Nah, ketika saya buat seperti ini, yang jaraknya sangat dekat, kalau ini belum terlalu dekat banget ya, jarak antar satu titik dengan titik lainnya. Tapi kalau misalkan kalian buatnya benar-benar sangat dekat, teratur, jaraknya sama, dan ya titik-titiknya itu tak terhingga, maksudnya banyak, bisa lebih dari yang saya gambarkan di sini, maka kerapatannya nanti yang sangat dekat itu menjadikan titik-titik tersebut ialah sebuah garis kayak gitu. Jadi saking rapatnya jarak antar titik menjadikan sebuah kumpulan titik-titik tersebut ialah menjadi garis. Nah, di sini ada beberapa istilah dalam garis. Di antaranya ada sinar garis dan ruas garis dan garis itu sendiri. Jadi kalau garis itu sebenarnya dia tak terhingga. Jadi bisa makin panjang lagi. Tidak ada ujungnya. Baik yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Seperti itu. Itu namanya garis. Tapi kalau misalkan sinar garis itu dia memiliki titik startnya, titik awalnya. Kalau di sini yaitu titik A. Kemudian dia memiliki ujungnya yang tak terhingga, jadi bisa panjang terus. Tidak terbatas. Panjang terus pokoknya. Tapi satu titik lainnya itu menetap. Seperti ini. Ini titik A-nya menetap, tapi ujung dari garis tersebut memanjang terus. Nah, ini dinamakan sinar garis. Ingat tadi kalau garis, kedua dari ujung garis tersebut tak terhingga, tidak menetap, tidak terbatas. Terus kemudian kalau ruas garis itu dia tidak bisa dipanjangkan lagi, dia menetap. Kayak di sini kan ada titik A sama titik B. Ini kan antara titik A dengan titik B sebenarnya ini kan kumpulan dari titik-titik ya kan. Saking sangat dekatnya menjadikan ini garis, lebih tepatnya ruas garis. Kenapa ruas garis? Karena dia hanya berhenti di jarak ini saja. Jarak ini dia tidak lagi memanjang baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, inilah yang dinamakan ruas garis. Oke. Jadi kesimpulannya kalau garis dia bisa memanjang kedua ujungnya. Kalau sinar garis hanya salah satunya saja yang memanjang. Kalau ruas garis tidak bisa memanjang keduanya. Artinya terbatas. Kita masuk ke kedudukan garis. Kedudukan garis di sini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama saling sejajar. Di poin saling sejajar ini maksudnya ini ciri-cirinya ya. Yang pertama ciri-cirinya adalah garis tersebut terletak pada bidang datar yang sama. Bidang datar yang sama. Jadi misalkan saya ambil bidang datar segi 4 atau persegi panjang lah. Ini kan bidang datar ya. Terus ada garis. Kemudian ciri-ciri yang kedua pada poin saling sejajar yaitu memiliki jarak yang sama di setiap titiknya. Oh, jadi ada garis lagi nih selain garis yang pertama tadi kita buat. Misalkan saya buat dengan warna biru. Ini garis lainnya. Nah, antara garis pertama dengan garis kedua tadi, ini kan garis yang pertama ini kan kumpulan dari titik-titik ya kan? Ini kalau misalkan kita gambarkan titik-titik.
Ini juga sama, titik juga. Nah, jarak antara titik ini dengan titik yang ini, misalkan di sini jaraknya 3 cm. Nah, ketika di sini jaraknya 3 cm, maka titik yang lainnya, misalkan di titik sini, sama titik ini. Nah, ini jaraknya juga harus sama, 3 cm juga. Begitu pula juga yang di sampingnya. Yang kiri juga sama, kayak gitu. Yang ini juga jaraknya harusnya 3 cm. Nggak boleh beda dikit. 3,1 cm itu nggak boleh. Nah, kalau sudah memenuhi jaraknya sama antar garis tersebut, maka ini dinamakan kedua garis saling sejajar. Seperti itu. Kalau misalkan kita gambarkan, saya gambarkan di sini ada garis yang tidak sejajar kayak gini. Jadi yang satu seperti ini, yang satunya lagi. Nah, bisa dilihat di sini. Antara titik ini dengan titik ini, terus dengan dari titik ini ke sini, ini jaraknya kira-kira sama nggak? Beda kan ya? Yang ini yang sebelah kanan lebih kecil ketimbang yang di sebelah kiri. Misalkan yang sebelah kanannya adalah 2 cm, yang di sebelah kirinya adalah 2,7 cm. Walaupun sama-sama 2 cm, tapi kan beda. Ya walaupun bedanya dikit ya, bedanya 0,7, tapi tetap saja beda. Nah, karena dia beda, berarti dua garis ini tidak dapat dikatakan saling sejajar. Maaf, tidak dapat dikatakan saling sejajar, melainkan tidak saling sejajar. Seperti itu. Yang kedua, saling berimpitan. Ciri-cirinya jika dua garis bersekutu pada setiap titik-titiknya. Jadi contohnya di sini lihat, ibarat kata ada garis, terus ada garis lainnya, dia nindih garis tersebut. Nah, itu namanya berimpitan. Dua buah garis saling berimpitan. Atau bisa juga ini ada garis, kemudian saya tindihkan lagi dengan garis lain yang persis sama panjangnya, ini juga bisa dikatakan saling berimpitan. Tapi kalau misalkan ada garis, kemudian ada garis lainnya, tapi dia tidak semuanya. Jadi seperti ini, hanya sebagiannya saja. Ini kan ketindih juga ya, cuman ketindihnya itu garis yang merah ini nggak ketindih semua, nggak, bagian yang garis merah tidak menindih di garis yang biru semuanya, hanya beberapa titik saja. Berarti tandanya ini bukan saling berimpitan, kayak gitu. Jadi yang dinamakan saling berimpitan ketika satu tubuh buah garis itu seluruhnya menindih garis lainnya, itu baru bisa dikatakan saling berimpitan. Lanjut pada poin ketiga, saling berpotongan. Ciri-cirinya jika dua garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau misalkan ini ada bidang datar segi 4, kemudian ada garis, terus ada garis lainnya juga. Nah, yang seperti ini kayak tadi ya contohnya ya. Nah, ini bukan saling berimpitan tapi saling berpotongan. Karena dia jadi berpotongan itu ada dua garis di mana dia memiliki satu titik potong, satu titik temu.
ini kan titik temunya berada di sini ya kan, titik temunya. Nah, makanya ini namakan saling berpotongan seperti itu. Mohon maaf ya sebelumnya kalau misalkan ada suara berisik. Kemudian poin keempat, saling tegak lurus. Ciri-cirinya jika dua garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, memiliki satu titik potong sehingga membentuk 90 derajat. Membentuk besar sudut 90 derajat. Hampir sama kayak tadi yang di poin ketiga, cuma bedanya tadi dia membentuk 90 derajat. Tapi kalau saling berpotongan, dia bukan membentuk 90 derajat, tapi bisa jadi membentuk sudut 30 derajat kah, atau 70 derajat dan lain sebagainya. Yang jelas bukan membentuk siku-siku. Itu bedanya dengan yang saling berpotongan. Jadi hampir sama, cuma beda dikit. Bedanya tadi, kalau yang tegak lurus membentuk siku-siku atau 90 derajat, kalau yang berpotongan membentuk sudut selain daripada itu. Nah, poin kelima, saling bersilangan. Ciri-cirinya jika dua garis tersebut terletak pada bidang datar yang berlainan sehingga tidak terjadi perpotongan. Jadi ini dimisalkan pada sebuah balok, di mana balok kan terdiri dari bidang. Oke? Berapa bidang tuh? 1 atas bawah 2, berarti masing-masing kan 1. Depan belakang 2, kiri kanan 2, jadinya 6. Jadi balok kan terdiri dari 6 bidang tuh. Nah, yang ini bidang yang di bagian bawah, yang ini bidang di bagian atas. Jadi ada 2 garis yang dia tuh beda letak bidangnya, enggak di satu bidang yang sama. Memang dia sama-sama terletak pada bidang yang bentuk ukurannya sama, tapi tidak sama persis. Yang satu bidangnya di bawah, yang satu lagi bidangnya di atas. Nah, ketika misalkan kita, kayak misalkan ada sebuah bidang nih, bidang, terus ada garis. Saya buat di sini garisnya sama seperti yang kayak di gambar. Cuma bedanya ini saya bukan make garis putus-putus ya. Nah, ketika saya buat 2 garis di satu bidang datar, maka bertemu atau terjadi satu titik potong. Tapi kalau misalkan di 2 bidang datar, nggak ketemu dong dia titik potongnya. Makanya ini dinamakannya saling bersilangan. Kayak gitu. Jadi bentuknya kayak silang, tapi dia tidak memiliki titik potong. Lanjut kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai Y. Nilai Y. Oh, berarti yang ini nilai Y. Oke, yang ditanya tentukan nilai Y. Di sini sudah saya gambar. Nah, lihat di sini. Ini ada kata kuncinya. Jadi saya pokoknya nyebutnya garis saja ya, garis. Tidak menyebutkan itu ruas garis atau sinar garis, pokoknya garis saja. Di sini ada tanda panah. Tanda panah yang seperti ini ada 2 kan ya. Ini menandakan bahwa mereka saling sejajar. Ingat tadi kalau saling sejajar, berarti antara titik di garis ini dengan titik di garis ini jaraknya sama semua. Itu namanya saling sejajar. Nah, kalau misalkan mereka saling sejajar, berarti bisa dilakukan perbandingan.
Jadi kalau saya gambarkan, saya pecah gambar ini menjadi 2 bagian, jadinya seperti ini. Yang pertama yaitu segitiga A, B, C, yang besar ya, segitiga yang besar. Kemudian yang kedua segitiga ADE. Jadi gambar di sini nih kayak penumpukan. Ada segitiga, terus ada segitiga lain lagi. Jadi kayak ditumpuk ya. Jadi yang segitiga ungu menumpuk segitiga yang hijau. Nah, ini juga sama. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Ini 10. Yang ini AB berapa nih? Ini kan AD-nya 6, DB-nya 4. Kalau AB kan berarti hasil gabungan atau hasil dari penjumlahan AD dengan DB kan ya. Berarti nilai AB sebenarnya diketahui berapa? 10 cm. 10 cm didapat dari 6 cm ditambah 4 cm. Kemudian yang AC ini bisa, kan AC kan gabungan dari AE sama EC. Karena AE-nya nggak tahu berapa, berarti bisa saya tulis di sini AE ditambah 2 cm kayak gitu. Kemudian untuk segitiga yang kecil ADE, di sini kan katanya 6 cm tuh. Kemudian di sini Y katanya. Kemudian AE-nya nggak tahu berapa, saya tulis tetap AE. Nah, yang ditanya adalah Y. Nah, fokus kita ya udah lihat aja. Yang Y kan di sini kan garis yang di sebelah kanan ya kan? Nah, kita ambil yang di segitiga pertama, ini juga garis yang di sebelah kanan. Berarti yang ini. Gitu. Jadi sama ya, kita ngambil sisi yang sama. Kemudian kita bandingkan dengan satu sisi lagi. Kita lihat di segitiga yang kedua, AE ini kan nggak diketahui panjangnya berapa. Kalau misalkan nggak diketahui, terus gimana kita mau nyarinya? Sementara yang kita mau cari adalah nilai Y kan, nilainya si DE kan. Y itu kan belum diketahui. Masa iya kita mau ngambil sisi yang tidak diketahui juga? Nggak mungkin kan. Dimana-mana kalau kita mau mencari suatu nilai, paling enggak dia memiliki satu variabel yang memang belum diketahui, bukan lebih dari satu variabel. Jadi cukup satu variabel saja yang tidak diketahui, kayak gitu. Nah, berarti yang sisi AE ini bisa kita abaikan. Kita nggak pakai sisi AE. Otomatis kita juga nggak pakai sisi AC, karena AE di sini, AE pada segitiga kedua itu sama apa sih dia apa ya, searah atau nyebutnya tuh apa sih, mereka sisi yang saling tindih menindih kan, di sini kan letaknya ya, ini yang AE kemudian AC-nya yang ini kan. Nah, jadi saya bilang di sini AE ini hampir sama dengan AC secara istilahnya saja. Berarti ketika kita nggak pakai AE, kita juga nggak pakai AC. Yang kita pakai apa? Lihat sisi lainnya lagi. Oh, di sini di segitiga kedua ada yang namanya AD, sisi AD. AD sudah diketahui 6 cm.
Sekarang kita tengok di segitiga pertama. Yang hampir sama dengan AD yaitu adalah AB. Nah, AB diketahui nggak? Diketahui. Oke, berarti kita pakai yang ini. Gitu. Buatlah perbandingannya. Perbandingannya berarti saya tulis di sini, misalkan saya mau mulai dari segitiga yang kecil, berarti DE per apa nih? DE kan sama dengan kayak BC ya. Boleh DE per BC. Maksudnya BC yang di segitiga kedua. Sama dengan AD per AB. Sama kayak penulisan perbandingan pada bab perbandingan sebelumnya. Jadi saya di sini nulisnya yang atas, yang bagian apa nih? Pembilang itu adalah penempatan untuk segitiga pertama. DE kan sisi pada segitiga sisi segitiga kedua maksudnya. DE kan di sisi segitiga kedua. AD juga merupakan sisi pada segitiga kedua, kayak gitu. Jadi yang pembilang di sini penempatan untuk segitiga kedua. Kemudian untuk penyebutnya berarti untuk segitiga pertama, seperti itu. Atau boleh juga seperti ini penulisannya. DE per AD. DE per AD. Bentuk DE kan seperti ini. DE per AD. Oke. Berarti pada segitiga kedua kita juga harus melakukan hal yang sama kayak gini juga. Kan awalnya kita bikin DE dulu kan. DE kan yang ini dulu kan. Nah, ini juga sama pada segitiga kedua. Berarti yang kita bikin duluan yang si BC-nya. BC baru AB kayak gitu. Nggak boleh kalian tulis misalkan ini yang pertama yang dibuat, terus ini yang kedua. Terus pada segitiga yang pertama kalian buat yang ini dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nggak boleh, harus sama. Walaupun sama-sama bentuknya, tapi harus sama juga alur mulainya kayak gimana. Yang pertama nggak boleh kayak gini. Pertama bikin kayak gini, terus kayak gini, terus pada segitiga keduanya dari sini baru kayak gini. Walaupun sama, tapi kan alur mulainya beda. Ini nggak boleh. Paham ya maksud saya? Sama saja dengan yang materi pada perbandingan sudah pernah saya jelaskan. Tata letak penaruhannya harus serasi. Kalau tidak nanti malah jadinya perbandingan tidak senilai. Karena di sini kita akan melakukannya perbandingan senilai. Kalau memecahkan soal ini, di sini saya menggunakan perbandingan senilai tanpa dianalisis terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena pada soalnya bukan soal cerita, gambar yang sudah jelas bahwa dia itu sejajar. Makanya saya langsung pakai perbandingan senilai. Berarti tadi ini kalau DE per AD di sini adalah BC per AB. Oke, ini perbandingan senilai. Berarti kali silang, masukin DE-nya sebagai Y, variabel Y, kemudian AD-nya 6. Karena satuannya sudah sama semua, di sini cm semua pada soal, berarti nggak perlu lagi kita ubah. Dan di sini pun saya hiraukan dulu satuannya, nanti pas di akhir baru. Tapi kalau misalkan satuannya beda, ya harus disamakan dulu.
Kemudian BC-nya 10. AB-nya 10. Bener ya? Kali silang berarti dapatnya nanti Y sama dengan 6 kali 10 per 10. Coret dapatnya 1 berarti Y-nya sama dengan 6. 6 apa? 6 cm. Next, lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang AB. Panjang AB yang di bagian bawah ya. Ini bentuk segi 4, tepatnya trapesium. Tapi kalian perlu tahu, trapesium itu kan ada beberapa macam. Ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Kalau secara kasat mata, dilihat aja nih. Ini kan kalau trapesium siku-siku kayak gini dia nanti membentuk 90 derajat di sininya. Jelas ya, bukan trapesium siku-siku ini mah. Kalau trapesium sama kaki berarti kakinya ini sama kemiringannya. Panjangnya pun juga sama. Ini sama nih dengan yang ini. Kira-kira sama nggak? DA dengan CB. Beda kalau secara kasat mata. Berarti opsi terakhir ya, yaitu trapesium sembarang. Kalau sembarang kakinya berbeda. Jadi yang satu misalkan miringnya dikit, yang satunya lagi miringnya banyak. Tuh. Ini namanya sembarang. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini sudah saya gambar. Ada trapesium sembarang. Yang ditanyakan adalah sisi AB panjangnya berapa sentimeter. Pada trapesium ini bisa kita buat garis bantu, garis sejajar yang sejajar dengan DA. Jadi kalau kita buat ini kan DA kan ini ya. Kita buat yang sama persis kemiringannya sama kayak DA. Jadi ibarat kata DA itu kan kayak gini, terus digeser ke sebelah kanan. Nanti mentok-mentoknya ke titik C. Kayak gitu. Ini kita buat nama titiknya yaitu misalkan G. Nah, DA kan ini DA kan hasil dari DE ditambah EA. DE-nya 3 cm ditambah 7 cm. Berarti sama dengan 10 cm. Kalau DA-nya 10 cm, otomatis CG juga sama, itu 10 cm. Tadi kan ingat, ini udah sejajar. Berarti panjangnya pun juga sama. Karena kan kita buat garis bantunya yang titik ujung dari garis tersebut tidak memanjang lagi. Jadi mentok-mentoknya di bangun datar ini saja, gitu loh.
Makanya panjang CG ini sama besarnya dengan panjang DA. Nah, kalau kita misalkan fokusnya ke segitiga yang ini, jadinya ini belum kita namain ya, kita buat juga titik nih. Misalkan H, titik H. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita masukin nih yang bisa diketahui panjang sisinya. Kira-kira HF bisa nggak? Bisa ya HF. Kan DC pada gambar pertama DC-nya ini 8 cm. Ini DC. Terus pada garis yang kedua yang di bawahnya EF ini panjangnya 9,8 cm. Tadi kan sudah dibuat garis bantu. Seperti ini. Otomatis bisa dong kita nyari tahu panjang yang ini. Ya enggak? Dari 9,8 dikurang 8. Hasilnya 1,8. Jadi si nilai HF 1,8 cm. Sentimeternya nggak saya tulis. Kemudian CG ini sama persis dengan DA. Berarti di sininya adalah 3 cm. Maaf, tadi sentimeternya nggak ditulis, berarti ini di sini juga tidak saya tulis. Di sini 3, di sini 7. Nggak masalah ya kalau nggak ditulis, selama satuannya udah sama semua. Dan nanti di akhir bakal ditulis. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, ini kan ada garis sejajar antara EF dengan AB, ini sejajar. Tadi lupa saya tulis di awal. Jadi ini tadi CD sejajar dengan EF sejajar dengan AB. Gitu. Karena di sini sudah tidak, pada gambar kedua sudah tidak ada lagi garis DC, maka ya sudah. Berarti HF sejajarnya dengan GB atau BG. Berarti ini bisa kita pecah nih gambar kedua kayak tadi. Pertama segitiga yang kecil, kemudian yang kedua segitiga yang besar. Ini C, G, B, ini C, H, F. CH ini 3, CG 10. HF-nya 1,8. Udah ya, itu doang yang diketahui. Oke. Dan di sini juga lihat, ini ada polanya. CH diketahui, HF diketahui. Kayak gini kan bentuknya. Ini juga sama pada gambar yang kedua. CG diketahui, berarti otomatis sisi yang bisa kita cari adalah nilai
nilai GB kan sesuai dengan pola yang pada gambar pertama. Jadi harus sama polanya, harus memiliki pola. Berarti kalau kita gambarkan di sini, kita tuliskan jadinya CH per HF sama dengan CG per GB. CH-nya 3 per 1,8 sama dengan CG-nya 10 per GB. GB nggak mesti harus misalkan yang variabel ya, karena GB itu sendiri sudah berupa huruf. Kalau mau diubah atau dimisalkan jadi variabel nggak masalah. Ini kali silang, jadinya GB-nya adalah 1,8 dikalikan 10 per 3. Dapatnya 4,2. Yang ditanya AB. AB ini kan kalau kita balik lagi fokus ke gambar yang pertama ini, AB adalah hasil gabungan dari AG ditambah GB ya kan. AG-nya berapa? AG nilainya sama dengan EH. Jadi AG itu sama kayak EH, sama juga nilainya kayak DC. Berapa DC? 8 cm, berarti AG-nya juga 8 cm. Ditambah GB-nya tadi ini 4,2 ya. 4,2 cm. Jadinya 12,2 cm. Kalau ada yang belum ngerti cara penjumlahan koma-komaan seperti ini, itu kan 8 ya, 8 sama 4,2. 4 koma ini koma-komahan, sementara 8 ini bukan koma. Nah, karena salah satunya ada yang koma, berarti diubah dalam bentuk koma juga yang lain. Berarti 8 ini diubah dalam bentuk koma. Ini kan satu angka di belakang koma nih. Berarti ini juga dibuat satu angka di belakang koma. Jadinya 8,0. 8,0 ditambah 4,2. Ya sudah, seperti biasa saja. Jangan lupa yang pertama kali tulis adalah komanya dulu. Komanya, terus lihat di sebelah kiri koma apa? 4. Tulis juga. Di sebelah kanan koma 2. 0 tambah 2, 2. Sama-sama koma, 4 tambah 8, 12.